Pernah nggak sih ngerasa kita ini kayak dibanjiri informasi, tapi kok malah makin bingung ya? Nah, selamat datang. Hari ini kita akan coba membedah paradoks modern ini. Gimana caranya kita bisa beralih dari kekacauan menuju kejelasan. Oke, bagian pertama, tenggelam dalam data. Kita akan mulai dengan melihat betapa luar biasanya landscape informasi di zaman sekarang dan kenapa ini justru jadi masalah. Wow, kutipan yang berani banget ya kan? Biasanya kan kita mikir data itu ya emas baru, sumber daya yang berharga. Tapi di sini, data malah digambarkan sebagai polutan. Ini ide yang kuat banget, yang nunjukin kalau terlalu banyak informasi itu justru bisa meracuni pemahaman kita. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Sejak revolusi big data, kita semua ngerasain yang namanya cognitive overload. Otak kita yang sebenarnya nggak dirancang untuk ini, rasanya jadi kayak tenggelam di lautan data yang nggak ada habisnya. Terus gimana solusinya? Well, untuk menemukannya, kita justru perlu mundur ke masa lalu dan coba pahami gimana sih otak kita ini sebenarnya dirancang dari awal. Jadi, inti dari perangkat kuno kita tuh ini. Otak manusia pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Sejak zaman es, kemampuan kita untuk nyambung-nyambungin titik, ngeliat tren, itu jadi kunci utama buat bertahan hidup. Coba deh bayangin seorang pemburu di zaman purba. Dia nggak mungkin kan ngasih presentasi data tentang mamut ke anaknya? Nggak, dia bakal cerita. Sebuah kisah yang menegangkan, di mana bahayanya, gimana rasanya dikejar, apa yang dipertaruhkan. Nah, itulah kenapa cerita itu begitu kuat. Cerita bikin informasi yang penting jadi nggak mungkin dilupakan. Lalu, komunikasi kita berevolusi. Pernah main bisik berantai? Kita semua tahu kan, pesan di awal sama di akhir itu bisa beda banget. Nah, permainan sederhana ini nunjukin betapa rapuhnya komunikasi lisan. Dan kenapa kita akhirnya butuh catatan permanen, kayak tulisan. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat gimana alat komunikasi kita terus berevolusi dan gimana ledakan data di zaman modern malah menciptakan jenis kekacauan yang benar-benar baru. Kalau kita lihat di sini, selama ribuan tahun, evolusi komunikasi itu jalannya pelan-pelan banget. Dari cerita lisan, lalu ke tulisan, terus boom. Tiba-tiba, cuma dalam beberapa ratus tahun terakhir, terjadi ledakan. Ada grafik dan kemudian big data yang mengubah segalanya dan membawa kita ke lautan informasi kayak sekarang. Dan inilah orang yang mengubah cara kita melihat data. Namanya William Playfair, seorang insinyur Skotlandia. Dia menciptakan sesuatu yang revolusioner, grafik batang, garis, dan diagram lingkaran. Tiba-tiba, data yang tadinya rumit bisa dipahami hanya dalam sekejap. Tapi, alat yang sehebat ini juga bisa menipu. Ahli statistik Edward Tufte menciptakan istilah faktor kebohongan untuk mengukur seberapa besar sebuah grafik memutarbalikkan data aslinya. Angka 14,8 yang Anda lihat ini berasal dari contoh nyata, sebuah grafik yang melebih-lebihkan kebenaran hampir 15 kali lipat. Ini jadi pengingat keras bahwa nggak semua visualisasi data itu jujur. Jadi gimana dong caranya kita menavigasi kabut data ini? Jawabannya ternyata ada di perangkat kuno kita tadi, kemampuan otak kita buat ngerti cerita dan nyari pola. Mari kita lihat satu contoh yang luar biasa. Coba perhatiin teka-teki ini. Pesawat-pesawat perang pada pulang dengan lubang peluru. Secara logika, kita pasti bakal perkuat area yang paling banyak kena tembakan ya kan? Ya, di sayap dan ekor itu. Itulah yang dipikirin semua orang. Tapi ternyata mereka salah besar. Nah, ini data yang mereka lihat. Lubang di sayap, badan pesawat, ekor. Tapi coba deh lihat di bagian bawah. Mesin dan kokpit. Nggak ada kerusakan sama sekali. Kosong. Nol. Ini adalah petunjuk kunci yang justru diabaikan semua orang. Disinilah pahlawan cerita kita muncul. Namanya Abraham Wald. Dia melihat data yang sama persis, tapi dia menyadari sesuatu yang sangat berlawanan dengan intuisi. Sesuatu yang tersembunyi. Logikanya Wald itu sederhana. Tapi jenius banget. Pesawat yang kembali ke pangkalan itu adalah para penyintas. Kisah yang sesungguhnya justru diceritakan oleh pesawat-pesawat yang nggak pernah pulang. Ini membuktikan bahwa data yang hilang seringkali merupakan data yang paling penting. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah Weld tadi jadi bukti kalau otak kita yang jago mencari pola, kalau digabungkan dengan cara melihat data yang tepat, bisa mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Kuncinya adalah selalu bertanya, data apa ya yang nggak saya lihat di sini? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal data, tapi soal kebijaksanaan.
Di tengah lautan informasi, kemampuan untuk menemukan cerita, melihat pola yang hilang, dan berpikir kritis itu adalah keterampilan bertahan hidup yang paling penting di zaman sekarang. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda fokuskan?